Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Alfamni Gapi. Alhamdulillah. Bagaimana teman-teman sekalian? Apakah kabarnya baik-baik saja? Lama saya nggak menanyakan kabar dulu di depan video, di video awal. Jadi ini saya mau sapa dulu teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya, dilancarkan segala rizkinya, diberikan kesehatan, amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada konten kali ini teman-teman, saya mau buka paket. Ini adalah requestan teman-teman juga, katanya. Kan sempat saya tanyakan yang waktu saya sepil ikan albino koi red ear itu kan merah-merah bagus itu kan. Terus saya sempat tanya ke teman-teman, apakah perlu saya pelihara AFR? Teman-teman akhirnya ada yang menjawab, iya bang, pelihara bang, AFR bang. Oke siap, akhirnya saya ketemu flash deal, alhamdulillah. Terus mau saya buka bungkusnya, sekalian saya mau bikin konten tentang bagaimana cara merawat ikan yang baru kita beli, seperti itu teman-teman. Jadi sekalian unboxing, review, dan bagaimana cara saya menangani ikan yang baru datang. Nah ini sudah alhamdulillah, kemarin ada 3 pasang yang baru di tempat kita ini aman. Ada blue koi normal remaja, blue koi short body, ini blue koi short body, ini juga short body. Short body cuma ada sobekan di ekornya, tapi nggak masalah. Seperti itu teman-teman. Jadi yuk kita ikuti videonya, bagaimana cara saya menanganinya. Seperti ini. Sebelumnya pastinya saya mau buka dulu sekalian review, seperti itu. Oke, buka teman-teman. Di sini kita dibantu oleh istri kita tercinta. Kok istri kita, istri saya aja kali. Kalian ya istri kalian masing-masing ya. Kita buka. Tadi kayaknya sudah sempat kesepil ya, ini ikannya dari mana, kayaknya loh di video yang tadi sudah sempat kesepil ya. Beliau memang sering flash deal seperti itu, jadi saya coba ambil dari beliau. Dan kalau flash dealan atau ikan-ikan yang murah teman-teman, informasi aja ya buat teman-teman ya, jangan terlalu berharap untuk anakannya tuh langsung bagus teman-teman. Jadi kita perlu bersabar 1 sampai 2 generasi atau sampai cucunya ikan indukan ini. Nah kalau pengen yang langsung kira-kira anakannya bagus ya, siapkan nominal uang yang lumayan, seperti itu. Ini kok agak susah ini. Ini dia ikannya, kita review ya teman-teman. Apakah aman Sentosa Jaya? Alhamdulillah, ini betina AFR nya aman. Betina AFR nya sudah terlihat aman. Kita lihat jantannya aman juga. Apakah earnya memang merah? Kelihatannya memang iya merah. Nanti coba kita review di soliter teman-teman. Nah ini betina lagi, dan ini jantannya lagi. Iya memang merah earnya, alhamdulillah.
dan kelihatannya bagus teman-teman. Oke, kita belum ambilkan soliter. Nah ini sebelum saya ambilkan soliter untuk review ikannya teman-teman, ini saya siapkan sudah tempat atau wadah untuk ya ini persiapan saya ketika atau yang perlu dipersiapkan ketika ada datangnya ikan. Tapi nggak perlu segede ini kan 3 liter, aslinya segini cukup, kita hanya perlu ikan ini. Sebenarnya sudah sempat saya jelaskan gimana caranya menangani ikan yang baru datang. Nah ini kalau di tempat saya seperti itu ya, ini saya ngambil dari caranya Gapi Indonesia, dari Gapi Indonesia Mas Ri itu. Nah itu jadi siapkan wadah segini, air dari pembelian, air dari datangnya ikan ini kita taruh di sini. Nanti kita tambah 1:1 dari air ini. Ambilnya dari mana? Dari tempat atau dari media yang mau kita buat pelihara ikan tersebut. Contoh, seumpama kita mau ambil air atau kita mau pelihara di sini, kita ambil airnya dari sini 1:1 dengan ini, langsung kita satukan seperti itu. Yuk kita praktekkan ya teman-teman. Awas ketutup jari. Nah kita praktekkan, kita ambil sepasang-sepasang sebelum nanti juga kita mau review. Ini saya ginikan dulu seperti itu teman-teman. Nah ini sudah saya ambilkan air dari tempat pemeliharaan atau tempat calon tempat pemeliharaan. Kok belibet ngomongnya. Intinya ini air dari media yang mau buat bertempatnya ikan AFR ini seperti itu. Dan ini saya beli 2 pasang. Jadi untuk mendatangkan induk baru, saya selalu tekankan juga untuk teman-teman jangan beli 1 pasang teman-teman. Minimalnya itu 2 pasang kalau pengen berkembang di tempat kita. Maksudnya lebih meyakinkan untuk berkembang lah dibanding kita cuma beli 1 pasang, karena sekalinya mati 1 atau mati dua-duanya, intinya ya udah nggak ada cadangan lagi seperti itu. Dan tujuannya beli 2 pasang juga itu yaitu meminimalisir kematian itu tadi seperti itu. Jadi ini 2 pasang kita siapkan di 2 wadah yang berbeda, karena nanti juga kita mau pelihara di 2 tempat, 1 pasang seperti itu teman-teman. Nah ini tadi sudah ada air dari, nah ini tadi ini sama ini sama-sama punya air 1:1 dengan air pembelian. Jadi saya ambilkan tadi segini, sewadah ini kira-kira sepertinya kira-kira 1:1 dengan air yang datang tadi. Ambilnya dari mana? Dari sini. Nah sudah saya siapkan di 2 wadah ini nanti airnya 1, 2. Nah jadi untuk teman-teman juga saya sarankan seperti itu cara menangani ikan ketika ikan tersebut baru datang di tempat kita teman-teman. Nah sebelum saya lanjutkan, saya mau lihat performa ikannya, padahal ikan baru datang. Biasanya kalau memang ikan itu cakep walaupun baru datang itu tetap cakep dia. Bentar saya mau ambilkan solitaire dulu. Di mana ya solitairnya? Bentar saya cari dulu ya, saya stop dulu videonya. Nah di sini sudah kita siapkan, kita tuang, kita mau lihat performa kedua ikan ini teman-teman. Wah ini penuh ini. Yuk kita lihat di sini. Nah gimana teman-teman komentarnya? Teman-teman aja yang menilai ya. Ini alhamdulillah cakep sih termasuknya.
dan sehat kelihatannya, tidak ada kuncup, tidak ada robekan di ekor juga. Mantap, tinggal nunggu waktu aklimatisasi saja. Nah, yang satunya kita coba lihat juga. Nah, mantap juga teman-teman, alhamdulillah dorsalnya juga gede. Nah, mantap, udah cakep, tinggal nunggu perbanyak saja. Kalau ini sih kayaknya nggak perlu nunggu waktu lama untuk anaknya bagus kayaknya, kalau dari segi kasat mata melihat. Beda dengan yang kemarin yang murah-murah banget nih saya beli, koinnya gak seberapa tebel, terus ada yang robek-robek juga seperti itu. Nah, ini kan kalau udah cakep kan kayak gini kan. Contoh ini kan red koi, ini udah langsung cakep, ini PRTDE koi. Kupingnya dahlah lebar, ekornya rapi, dorsalnya juga panjang, seperti itu teman-teman. Ini lumayan bagus blue koi-nya. Coba kita lihat dari atas, bisa nggak ikannya sini dong. Nah, ini blue koi-nya. Nah, lumayan ya, ini lumayan bagus yang ini. Jadi untuk blue koi saya punya 3 indukan, AFR punya 2 indukan, maksudnya baru mendatangkan ini 2 indukan, yang AFR terus yang blue koi 3 indukan. Jadi seperti itu teman-teman, saya ketika mendatangkan atau order ikan untuk saya kembangkan di tempat saya belajar dari masa lalu itu, yang pada saat saya masih belajar itu kalau beli 1 pasang itu sangat riskan, karena belum tentu ikan yang kita beli, apalagi cuma sepasang itu langsung bisa adaptasi dengan bagus, dengan baik, belum tentu. Makanya saya sekali belinya langsung 2 ikan atau 2 pasang, bukan 2 ikan maksudnya, 2 pasang, untuk meminimalisir kegagalan berkembang di tempat kita, seperti itu teman-teman. Karena lebih sulit mempertahankan indukan yang baru datang tadi dibandingkan kita ngembangkan anakan tersebut. Ketika ini sudah berhasil beranak ya, itu anakannya itu lebih akan sangat pasti bisa berkembang di tempat kita dibanding ikan ini bertahan hidup lama di tempat kita, seperti itu. Sepengalaman saya seperti itu teman-teman. Karena mungkin ya, bayangan saya anakannya tadi kan sejak lahir di tempat kita, jadi mengenali lingkungan, air, perubahan-perubahan suhu setiap harinya, itu dia lebih bisa membiasakan diri karena dia sudah sejak lahir. Beda dengan ini umpama dari kota lain ya, ini kan biasanya kita mendatangkan ikan kan pasti dari kota atau provinsi bahkan, atau daerah lain lah intinya, yang lumayan jauh dari tempat kita. Lah itu kalau ini menurut analisa saya ya teman-teman, kenapa kok indukan selalu lebih susah bertahan lama di tempat kita dibanding anakannya, seperti itu. Kalau yang saya alami seperti itu teman-teman ya, karena itu tadi, seumpama dia datang dari kota A. Nah, kota A itu iklimnya atau musimnya, dinginnya itu kira-kira berapa jam dingin, berapa jam panas, terus kalau ada musim tertentu gimana kondisinya. Nah, itu bisa dikatakan pasti berbeda dengan di daerah kita, seperti itu. Apalagi itu belum soal air juga, belum soal air atau soal cara kuras-kurasnya orang sebelumnya bagaimana. Otomatis kan yang namanya kuras-kuras atau sifon-sifon itu kan ya sedikit mengganggu kenyamanan ikan tersebut kan, seperti itu. Lah dia umpamanya sebelumnya nyaman di tempatnya itu sifon seminggu sekali, lah di tempat kita sifon 3 kali sehari, kayak minum obat dong, maksudnya 3 hari sekali. Lah itu kan otomatis dia lebih sering berinteraksi dengan kita, lebih sering kita otak-atik. Lah itu belum tentu dia nyaman, seperti itu teman-teman. Makanya lebih susah mempertahankan induk yang baru datang daripada ketika dia sudah berhasil beranak
anakannya yang kita kembangkan, seperti itu akan lebih mudah. Nah, jadi setelah seperti ini teman-teman, saya lanjutkan ya. Ini berlaku juga, saya sarankan untuk teman-teman yang beli ikan di tempat saya teman-teman. Jadi habis seperti ini itu kita tunggu 5-10 menit. Dan ini tadi kira-kira dari memasukkan air atau memasukkan ikan ke waktu sekarang ini sudah sekitar 10 menit. Jadi kita tambahkan air lagi. Nah, ini karena tempatnya lebih terbatas air penampungannya, jadi kita masukkan lagi ke sini saja biar lebih mudah kita nambah airnya, nggak khawatir kepenuhan. Nah, jadi kita ambil lagi. Nah, ini tadi sudah saya benar-benar cermati bahwasanya ini dari tempat yang ini dari tempat yang ini, seperti itu teman-teman. Jadi kita ambilkan air dari sini. Nah, untuk yang pink, untuk di wadah pink. Nah, kita ambilkan air dari sini untuk wadah yang ini. Nah, seperti itu teman-teman. Kita tunggu lagi sekitar 10 menit seperti itu. Dan sambil kita lihat pergerakan ikannya, ketika dia sudah aman, nggak ada tanda-tanda dia stres atau dia gagal adaptasi, sudah aman, kemungkinan pasti bisa lebih aman di tempat kita. Walaupun kita tetap tidak bisa mendahului takdir, kalau memang ikan tersebut ternyata tetap akan gagal, walaupun ada tanda-tanda kelihatannya dia nyaman di tempat kita, ternyata dia ada biasanya ada kalanya dia kayaknya udah nyaman gitu ya, dari segi gerak-geriknya dan lain-lain. Pas kita masukkan di sini, saya pernah ngalami, besoknya itu atau 2-3 harian ikan itu kayak menabrakkan diri gitu. Das, habis nabrak terus pingsan. Nah, pingsan ini kalau ketahuan sebetulnya masih bisa ditangani, masih bisa diselamatkan. Kalau nggak ditangani, kalau kita telat, pingsannya dia itu bisa sampai mati, seperti itu teman-teman. Ini benar-benar cerita real dari pengalaman saya dulu ya teman-teman. Dulu itu jenis yang pernah kayak gitu itu MSSBT kayaknya. Iya, MSSBT kayak gitu. Saya FR juga dulu sudah pernah main sebetulnya, cuma saya gagal, jadi saya nggak lanjutkan. Terus saya suka albino koi, itu benar-benar saya perjuangkan, akhirnya bisa. Saya akhirnya ini nuruti teman-teman untuk ambil AFR lagi, seperti itu ya. Semoga ini bisa berkembang seperti itu. Nah, ini kita tunggu dulu selama 10 menit, nanti kita tambah air lagi. Jadi ini sudah 2 kali penambahan air ya. Untuk yang ketiga cukup, habis itu kita masukkan ikannya ke sana, seperti itu teman-teman. Sama airnya boleh, ikannya saja pun boleh, seperti itu. Nah teman-teman, sudah kisaran 10 menit bahkan lebih. Kita ambilkan air lagi dari sini untuk yang terakhir kalinya. Jadi satu pengambilan lagi, karena ini sudah yang ketiga kalinya. Nah, saya tengok tadi ikannya kelihatannya aman teman-teman. Jadi kayaknya habis ini tinggal kita masukkan, lalu ya sudah, tinggal kita tunggu lagi, tinggal kita biarkan saja. Oh iya, nanti aja mungkin saya akan jelaskan setelah ini bagaimana. Biasanya teman-teman pasti akan nafsu untuk kasih makan ikannya, karena ngerasa ini kan ikan dari pengiriman, otomatis belum makan, jadi dia pasti lapar. Jadi akhirnya kita nafsu untuk kasih makan. Sebetulnya tidak seperti itu teman-teman, tapi mungkin nanti saja saya akan jelaskan seperti itu. Oke. Nah teman-teman, setelah seperti ini kita amati ikannya. Nah, ini sudah prosesnya sudah selesai. Kita amati dari 2 ikan tersebut, ini ada 2 gerak-gerik yang berbeda. Yang satu benar-benar diam, yang satu bahkan sudah mulai kawin. Itu saking dia alhamdulillah sudah beradaptasi dengan baik, seperti itu.
Tadi yang ini bahkan sudah kejar-kejaran teman-teman. Itu artinya dia sudah beradaptasi dengan baik. Kalau yang ini masih banyak diam, dia masih banyak berdiam diri, ini artinya dia masih pengen mengeksplor tempatnya lebih lama lagi seperti itu, atau mengadaptasikan dirinya lah seperti itu. Nah, udah mulai mau gerak dia. Nah, kayaknya alhamdulillah kedua-duanya berarti aman kelihatannya seperti itu, relatif samalah gerak-geriknya mungkin. Nah, tapi ini lebih, kalau bagi saya ya, ini lebih mengkhawatirkan dibanding yang ini dari kasat mata pengamatan saya seperti itu teman-teman. Nah, ini waktunya kita masukkan ikannya ke tempat yang sudah kita persiapkan. Nah, ini masih ada langkah selanjutnya teman-teman, untuk agar meminimalisir terjadinya ikan stres. Jadi setelah kita masukkan, kita jangan sering tengok ikannya. Nah, ini yang mau saya jelaskan teman-teman. Kita jangan terlalu sering menengok ikannya kecuali kondisinya memang sudah benar-benar stabil. Nah, ini kita tunggu saja selama mungkin berhari-hari. Ini nggak perlu kita kasih makan, nggak perlu teman-teman, karena mengkhawatirkan dia belum tentu mau makan dan malah nantinya bisa memperburuk kondisi airnya seperti itu, malah mati dia nanti di tempat seperti itu. Jadi kita tunggu saja. Nah, ini mungkin mau saya selesaikan videonya sampai di sini. Saya jelaskan saja intinya, ketika ikan baru datang seperti ini teman-teman, jangan dulu langsung kasih makan, minimalnya besok seperti itu, minimalnya besok. Nah, besok itu pun kita hanya sekedar mancing pakannya sedikit saja. Pelet boleh, cacing sutra boleh, sedikit banget saja. Ya, itu tujuannya ya agar dia tidak tidak terkena perubahan air seperti itu. Karena yang dia perlukan saat ini itu adalah mengeksplor tempat barunya seperti itu. Bukan melulu langsung dikasih pakan, kecuali kita benar-benar tahu dan bisa pastikan kalau ikan tersebut memang kelihatannya aman dan nyaman, baru kita kasih pakan seenaknya boleh. Tapi kalau belum tahu kalau ikan tersebut nyaman, mending jangan kasih pakan dulu. Pastikan dia benar-benar lapar, artinya mungkin besok seperti itu. Itu pun kalau kalian nggak tahu kondisi ikan tersebut sudah nyaman atau belum, kita pancingnya sedikit saja teman-teman, jangan banyak-banyak, benar-benar sedikit. Kalau pakai pelet ya tabur sedikit. Nah, kita gini-ginikan dulu juga dia merespon apa enggak. Kalau respon dia mendekati jari. Nah, kalau masih ke pojok-pojok kayak gitu itu belum artinya. Nah, kalau diginikan dia mau mendekati jari. Nah, kan ini kan belum kan. Kita coba bedakan dengan ikan yang ini. Nah, ini kan mendekati dia loh, mendekati kan. Nah, mana lagi? Ini ada stok pakannya, jadi dia nggak mendekati. Ada stok pakannya. Yang intinya dengan diginikan itu dia mengira kita mau kasih makan gitu loh. Akhirnya mereka mendekat. Nah, ini nggak ada stok pakan ya, nggak ada. Ini kan ada stok pakan, makanya dia dikasih jari nggak seberapa mau. Ini nggak ada stok pakan, kita kasih jari. Oh, ada mendekat. Oh, dikira kita kasih makan. Nah, kalau sudah ada ciri-ciri seperti itu teman-teman, boleh kita kasih makan. Nah, ini kan belum ini. Oh, kita kasih ini belum kan? Belum. Oh, belum. Apa bang, itu kan karena ikannya sedikit jadi dia takut. Kalau yang rame-rame mungkin jadi nggak takut. Bolehlah kita kasih contoh yang ini, yang sepasang juga. Nah, ini kan pasang. Nah, ini kita kasih jari buat lihat ya teman-teman ya, mendekat atau tidak. Oh, mendekat juga sama teman-teman. Oh, mendekati jari saya. Ini juga 2 ekor jantan aja. Kita lihat.
Oh, sama mendekati jari saya juga. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau dia sudah mau mendekati jari, tapi pastikan jarinya bersih ya, jangan jari yang berminyak habis makan gorengan, jangan. Nah, semoga dari sini teman-teman benar-benar bisa paham mengenai ikan yang baru datang di tempat kita, teman-teman. Benar-benar kelihatan perbedaannya kan ya. Oh, bahkan ini loh, ini ada potensi stres ini. Ekornya mulai kuncup dan tadi berenangnya agak aneh. Nah, gak apa kita tunggu aja, intinya kita sabar. Ini kita gini kan belum mau mendekati kita kan. Nah, besok saya bikinkan video lagi selanjutnya setelah kira-kira ikannya sudah berhasil adaptasi seperti itu ya teman-teman. Mungkin cukup itu saja dari saya teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akan saya lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk kondisi terupdate ikan AFR kita, apakah dia berhasil adaptasi atau justru malah gagal dan meninggal di tempat kita. Kita tunggu saja kabar selanjutnya seperti itu teman-teman. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kami ucapkan banyak terima kasih pada yang nyimak video saya dari awal sampai akhir. Semoga yang saya jelaskan dan yang saya paparkan hari ini atau pada video kali ini sangat bermanfaat untuk teman-teman. Semoga, amin. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.